Pada tahun 1944, Jepang makin terjepit oleh sekutu dalam Perang Dunia II. Beberapa wilayah yang dulu pernah dikuasai Jepang telah jatuh ke tangan sekutu. Kondisi tersebut semakin diperparah dengan mundurnya moral masyarakat Jepang. Kondisi tersebut sangat memukul Jepang. Oleh karena itu, perlu diupayakan berbagai cara agar memulihkan kondisi tersebut. Satu-satunya harapan bagi Jepang adalah Indonesia. Untuk menarik hati bangsa Indonesia, maka pada tanggal 7 September 1944, dalam sidang parlemen Jepang, Perdana Menteri Kuniaki Koiso mengumumkan bahwa daerah Hindia Timur Indonesia diperkenankan merdeka kelak di kemudian hari. Pengumuman tersebut disambut gembira oleh bangsa Indonesia. Setelah Jepang memberikan janji kemerdekaan di kemudian hari kepada bangsa Indonesia, para pemimpin pergerakan Indonesia segera menuntut janji tersebut untuk diwujudkan. Janji yang Anda berikan pada bangsa kami beberapa hari yang lalu itu. Sebenarnya itu kalian mendapatkan kemerdekaan. Saya akan mengutus sebuah badan penyelidik usaha kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Siapakah yang akan menjadi pemimpin dari BPUPKI itu? Dan pada tanggal 1 Maret 1945, BPUPKI pun dibentuk dan diketuai oleh Dr. Rajiman. Setelah BPUPKI dibentuk dan pada tanggal 28 Mei 1945 diresmikan oleh tentara Jepang dan diadakan upacara di gedung Chuo Sang-in, Jalan Pejambon, Jakarta. Sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Pandangan Anda terhadap bangsa Indonesia? Menurut saya ada 5 asas yang mendasari perilaku kehidupan bangsa Indonesia, yaitu periketahanan, perikemanusiaan, perikeadilan, perirakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Dasar-dasar bagi Indonesia diantaranya 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir batin, 4. Musyawarah, dan 5. Keadilan rakyat. Dalam pertemuan ini pula dibentuk lagi panitia kecil yang beranggotakan 9 orang, sehingga disebut dengan Panitia 9. Ketua Panitia 9 adalah Insinyur Soekarno, dengan anggota Dr. Anas Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo A.A. Marimis, Abdul Qadir Muzakir, Wahid Hashim, Haji Agus Salim, dan Abi Kusno Cokroyoso. Tugas Panitia 9 adalah menyusun rancangan Undang-Undang 1945. Usulan dari Soekarno, kita menutup sidang BPUPKI pada hari ini. Dengan persidangan ini, kerumusan dasar negara yaitu pertama ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemudian kemanusiaan yang alim dan beradab. 3. Itu persatuan Indonesia. Dan 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebiasaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian terakhir keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan berhasilnya merumuskan calon dasar negara, maka tugas Panitia 9 selesai tanggal 22 Juni 1945. Rumusan dasar negara oleh Panitia 9 disebut Piagam Jakarta. Rancangan itu diterima secara bulat dan sepakat untuk dimatangkan dalam sidang kedua BPUPKI. Sidang BPUPKI kedua tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Sidang BPUPKI kedua beranggotakan 19 orang, sudah termasuk ketua. Sesudah itu, pada tanggal 14 Juli 1945, BPUPKI menerima laporan dari Panitia Perancang Undang-Undang Dasar. Insinyur Soekarno menyatakan, pernyataan Indonesia Merdeka, pernyataan Undang-Undang Dasar, batang tubuh Undang-Undang Dasar. Saya akan membentuk panitia kecil. Saya menyetujui itu, yaitu rancangan hukum dasar negara Indonesia Merdeka dan kemudian Piagam Jakarta yang menjadi pembukaan hukum dasar itu. Memutuskan kepada pemerintah Jepang untuk memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Yang kedua, melaksanakan kemerdekaan yang telah dibentuk oleh PPKI. Selanjutnya, pelaksanaan kemerdekaan akan dilaksanakan berangsur-angsur, dimulai dari Pulau Jawa dan pulau-pulau lainnya. Dan terakhir, wilayah Indonesia akan meliputi seluruh bekas wilayah Hindia Belanda.
Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan dan digantikan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI atau Dokuritsu Junbi Inkai. PPKI dibentuk tanggal 7 Agustus 1945 yang beranggotakan 21 orang. Ketua PPKI adalah Insinyur Soekarno dan wakilnya Dr. Anas Muhammad Hatta dalam pertemuan tanggal 12 Agustus 1945 kepada para pemimpin. Bung, kami mendengar kabar bahwa Jepang sudah semakin kalah. Ya, kami mendengar informasi yang terpercaya. Melaksanakan proklamasi sekarang, untuk apa menunggu Jepang? Sultan Syahir kemudian menemui para pemuda lain pada tanggal 15 Agustus 1945. Para pemuda mengadakan rapat yang dipimpin oleh Khairul Saleh. Rapat berlangsung di salah satu ruangan bakteriologi di Pegangsaan Timur, Jakarta. Pada tanggal 1945, pukul 22.00, Wikana dan Darwis pergi menemui Bung Karno dan mendesak agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada keesokan harinya. Akhirnya terjadilah perdebatan. Jangan, karena kita belum mengadakan pertemuan dengan anggota PPKI. Di samping itu pula, saya akan mencoba mengecek semua berita kekalahan Jepang. Bung, ayo kita segera proklamasikan kemerdekaan di esok hari. Jangan terburu-buru karena semua memerlukan proses yang baik. Persiapan seperti apa lagi? Bukannya kita sudah siap? Kamu tidak perlu memikir hal itu karena itu semua aku sudah merencanakan dengan baik. PPKI bersidang pada tanggal 18 Agustus 1945 yang membahas tentang rumusan Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.